Hello everyone, this is my first book review dan I just want to show you about tentang buku yang cukup bagus menurutku dan baru selesai aku baca, Before the Coffee Gets Cold by Toshizaku Kawaguchi. Atau mungkin judul lainnya kalian bisa pernah tahu adalah Funicula. Buku ini mungkin cukup hype atau cukup pernah viral juga di beberapa media ya seperti Twitter atau TikTok dan sebagainya. Bayangin kalian bisa kembali ke masa lalu. Pasti pemikiran ini adalah apa yang pengen kalian lakukan dan siapa orang yang pengen kalian ketemuin. Nah, Before the Coffee Gets Cold ini akan menceritakan tentang sebuah cafe kecil di basement di Tokyo yang akan memberikan kalian kesempatan untuk bisa kembali ke masa lalu. Nah, tapi ada aturan yang apa nyebutnya cukup menyulitkan dan juga cukup merepotkan dalam proses time travel ini. Pertama, time travel ini atau kembali ke masa lalu ini hanya bisa dilakukan dalam cafe tersebut. Kedua, kamu hanya bisa menemui orang-orang yang pernah datang ke cafe tersebut. Ketiga, kamu nggak bisa berpindah dari satu kursi yang telah kamu tempatin untuk time travel. Jadi kalau udah duduk situ ya udah situ aja. Dan ini satu role juga yang cukup bagus menjadi poin penting dalam review ini adalah no matter what you do, you can change the present. Jadi apapun yang kalian lakukan di masa lalu itu nggak bakal merubah masa kini, seperti itu. Jadi dalam buku ini banyak orang yang merasa kayak ya udah useless dong time travel kalau kita nggak bisa merubah masa lalu. Padahal itu yang menjadikan apa ya, hal itu yang menjadikan proses time travel ini bakal jadi lebih unik gitu. Dan keempat, keempat atau kelima, salah satu yang menjadikan judul buku ini adalah kalian harus kembali ke present atau ke masa ini before the coffee gets cold. Jadi sebelum kopi kalian itu dingin. Nah, dalam buku ini tuh kita dibagi dengan ada bukan antologi dari 4 karakter, dibagi dalam 4 bab. Yaitu pertama The Lovers, itu akan menceritakan hubungan dari Fumiko Kiyokawa dan Goro Katada, Goro Katada. Nah, itu menghadapi masalah mereka, yaitu pertama LDR karena Goro melakukan akan ke Amerika something itu kalau lupa. Ke Amerika dan juga penyelesaian masalah yang belum mereka sampaikan. Kedua, The Husband and Wife. Jadi itu cerita tentang Fusagi yang punya demensia dan juga istrinya Kotake, dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka untuk menjaga hubungan mereka tetap lancar gitu. Keempat ada The Sister, yaitu usaha Hirai untuk tidak mengavoiding dari saudaranya yaitu Kumi untuk memperbaiki hubungan mereka juga. Dan terakhir Mother and Child, itu adalah Kei yang mencoba untuk menuju ke masa depan untuk bertemu dengan her unborn child ya, jadi gitu. Nah, untuk overview dari plot dari buku ini, kan dalam buku ini kita dijelaskan bahwa cafe ini akan ngasih kalian kesempatan untuk kembali ke masa lalu. Tapi time travel ini cuma bisa dilakuin dalam cafe tersebut dan juga kalian wajib kembali ke masa sekarang sebelum kopi kalian dingin gitu. Nah, dalam buku ini juga akan dijelaskan bagaimana usaha-usaha dari para karakter ini untuk memperbaiki masa lalu mereka, penyesalan mereka, pencarian usaha untuk memaafkan diri, memaafkan orang lain, menghargai setiap momen-momen yang telah terjadi pada kehidupan kita yang berharga, seperti itu. Lalu nantinya kita akan melihat perjalanan karakter ini menjelaskan masalah yang kompleks dari seperti kayak penyelesaian mereka, kesedihan dari tiap karakter, lalu harapan dan juga kerinduan atas sebuah momen yang telah terjadi pada kita gitu. Dan menurutku karakter-karakter di buku ini juga cukup relate masalahnya, karena masalah-masalah yang di atas, masalah-masalah yang di dalam buku ini itu juga masalah-masalah yang mungkin akan terjadi pada kita, seperti masalah dengan pasangan, saudara, atau juga keluarga. Dan yang mana sebagai manusia biasa juga tidak luput dari sebuah kesalahan, dan juga kita berharap bisa kembali ke masa lalu gitu untuk memperbaiki masalah itu. Salah satu mungkin ini juga spoiler sedikit, dan juga ini juga kalimat yang cukup berkesan dari buku ini, dari dalam bab The Husband and Wife di halaman 74. Mungkin aku bacakan dulu, dan aku juga nggak bakal ngejelasin konteksnya, tapi menurutku ini juga penting bagi kalian untuk tahu tentang buku tentang apa gitu. Jadi, if I'm no good husband, then I want to you leave me. All I ask is you want to what you can as my wife. We are husband and wife after all. Even I lose my memory, I want to be together as husband and wife. I can stand the idea of us staying together only out of sympathy. Jadi kayak gitu, itu bakal ngejelasin banyak hal tentang buku ini. Kalau konteks dari bukunya adalah
kan ini cerita dari husband and wife itu tentang Kusagi yang memiliki demensia gitu. Jadi itu salah satu surat yang akan diberikan kepada Kotake yaitu istrinya terkait penyakitnya seperti itu. Dan in my opinion juga apa yang dari aku suka dari buku ini itu adalah penulisannya. Aku nggak bisa banyak ngomong tentang banyak penulisannya, soalnya kan aku juga bukan orang yang paham tentang tulisan bagus dan enggak, tapi aku suka gimana si Kawaguchi ini ngasih deskripsi detail tentang hal-hal yang mereka jelasin. Contoh nih di kafenya sendiri, gimana dia ngejelasin kafenya itu sangat detail. Contohnya gini, they were in a windowless basement cafe. The lighting was provided by just 6 lamp hanging from the ceiling and a single wall lamp near the entrance. A permanent sepia hue stained the cafe interior. Without that clock, there was no way to tell night and day. Jadi itu kayak detail banget gitu loh. Jadi kayak gimana kita bisa bayangin kayak gimana kafenya, gimana scenery dan gimana suasana di kafe tersebut gitu. Bahkan di karakternya juga mereka jelasin di halaman 77 gitu. Ya di halaman 77 ini salah satu dia gimana dia deskripsi karakternya, kayak she looked old enough to be in a high school, she had large eye, sweet eye, and she wearing a busy turtleneck with tartan check miniskirt, black tie, and moss brown boots. Jadi bener-bener dari bajunya dan sebagainya dia juga detailin terkait itu gitu loh. Dan apa ya, masuk ke ini juga masuk ke ending juga sekalian. Menurut pandangan pribadiku itu buku ini cukup apa ya, merefleksikan buat hidup kita terkait masalah dan juga penyesalan kita gitu loh. Terdapat 2 quote atau mungkin dua quote dari 2 kalimat dari buku ini cukup membantuku atau membuatku merefleksikan tentang buku ini juga dan juga kehidupan kita gitu loh. Quote pertama di halaman pertamanya, jadi if you could go back, who would you want to meet? Jadi pertanyaannya tuh ke kita gitu, kita sebagai pembaca juga karakternya. Kalau kita bisa kembali ke masa lalu, siapa yang kita mau ketemu, siapa yang mau kita apa ya ibaratnya kayak kita butuh minta maafnya atau penyesalan yang kita belum lakukan atau ingin kita selesaikan seperti itu. Dan tapi di akhir halamannya dia juga menulis gini, at the end of the day, whether one return to the past or travel to the future, the present does not change. Jadi apapun yang kita lakuin di belakang, di masa lalu dan sebagainya, itu nggak bakal merubah tentang hari ini gitu loh. Nah dari quote ini, dari 2 hal ini itu apa ya yang aku dapat dari meaningnya adalah we can change our past or present. Ya, jadi kita we need to accept it as our life journey gitu loh. Jadi kita cuma harus menerima ini sebagai perjalanan hidup kita. Jadi kita melihat ke belakang itu kayak kita pakai analogi spion aja gitu. Jadi kita lihat ke belakang cuma buat kalau kita buat mengendarai untuk mengamankan kita untuk tetap jalan ke depan seperti itu. Gitu aja. Terus overall buku ini juga banyak menceritakan tentang bagaimana kita sebagai manusia menghadapi kehilangan, penyesalan, dan juga dalam buku ini apa ya, mungkin juga tempat buat kita refleksi diri terkait masalah-masalah kita dan juga untuk menerima apa yang telah kita lakukan dan perjalanan-perjalanan yang udah kita lalui seperti itu. Lalu apa ya, nah terus buku ini juga cukup apa ya, cukup pendek, cuma 150-an halaman gitu, dan juga pembahasan juga cukup mudah dipahami sebagai kita yang awam gitu ya. Lalu juga buku ini juga bisa dapat kalian baca di weekend atau waktu-waktu senggang gitu, dan aku sangat rekomendasi buku ini buat kalian ya. Ini tuh ya read it and ya itu selesai kurang lebih kayak gitu. Dan kalau ada sempat aku mau nge-review satu buku lagi yaitu ini The Stranger by Albert Camus. Oke, thank you for listening atau nonton video ini.